Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Good morning all my students. Today we are continue our English lesson about lesson 3 part 1. Hari ini kita masuki pelajaran 3 bagian 1 di pelajaran bahasa Inggris. And before we start our lesson today, don't forget to get dressed, berpakaian yang rapi, pray, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, and prepare your book. Siapkan catatannya. We pray first. Kita berdoa dulu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Our lesson today is lesson 3 at the shopping mall, part 1. Lesson 3 titled At the Shopping Mall Part 1. Ini kita belajar di pelajaran 3. Kejadiannya ketika berbelanja di mall bagian 1. Today we are going to study about the use of there is and there are. Hari ini kita belajar tentang penggunaan daripada there is dan juga there are. Apa itu there is dan juga apa itu there are. Kita langsung saja. There is and there are. There is dan juga there are. Apa itu there is dan juga apa itu there are? Artinya dua-duanya mempunyai arti yang sama. Kalau di kita bahasa Indonesia kan, kedua-duanya artinya sama, yakni artinya ada. Artinya adalah ada. Kita akan lihat perbedaan. What is the difference between there is and there are? Oke, tadi kita ketahui there is dan juga there are itu maknanya bahasa Indonesianya sama, yakni ada. There is kita gunakan untuk menunjuk atau menjelaskan satu benda. Oke, menunjuk atau menjelaskan satu benda saja. Sedangkan there are untuk menunjuk atau menjelaskan lebih dari satu benda. Bendanya banyak, lebih dari satu, 2, 3, dan seterusnya. Kalau there is hanya untuk satu benda saja. Ingat, maknanya dua-duanya adalah sama. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada gambar sweater, ya. Ini bukan sweater ya, dalam bahasa Inggris. Ini kita ucapkan sweater, bukan sweater. Perhatikan kalimatnya. There is a sweater in that rack. There is a sweater. There is a sweater in that rack. In that rack. Ada. Ingat, there is kita artikan sebagai ada. Ada sebuah jaket. Kita artikan sweater dengan jaket. Sweater ini biasa jaket yang dipakai pada saat musim dingin atau ketika cuaca dingin kita pakai sweater supaya tidak kedinginan. There is a sweater in the rack. Ada sebuah jaket di dalam rak tersebut. Ada sebuah jaket di dalam rak tersebut. Maksudnya rak di sini rak pakaian. There is a sweater in lemari pakaian ya, maksudnya rack di sini. Ada sebuah jaket di dalam lemari tersebut. There isn't a sweater in that rack. There isn't a sweater in that rack. Isn't ini gabungan daripada is not. Ya. There is not a sweater in that rack. Not berarti tidak. Berarti there is not atau there isn't. Itu berarti tidak ada. Tadi there is ada. There isn't atau there is not. Berarti tidak ada. There isn't a sweater in that rack. Tidak ada
sebuah jaket di dalam rak tersebut. Jadi tidak ada. There isn't a sweater in that rack. Tidak ada jaket di dalam rak tersebut. Kita nunjuk atau kita menjelaskan kepada orang. Ya. There is a sweater in that rack. Ada jaket di dalam rak tersebut atau dalam lemari pakaian tersebut. Atau datang dalam bentuk kata tanya. Is there a sweater in that rack? Kalau dalam bentuk kata tanya maka to be-nya kemarin sudah pernah kita pelajari to be ada am, is dan juga are. Am, is, are. To be-nya atau is ini kita pindahkan taruh di depan. Kalau kita bertanya, maka to be-nya kita pindahkan ke depan. Yang tadi there is, jadi is there a sweater in that rack? Oke. Kata tanya berarti intonasinya atau cara kita berbicara pun berbeda. Ini kalimat positif, kalimat negatif, ini kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Is there a sweater in that rack? Apakah ada sebuah jaket di dalam rak tersebut? Oke. I hope you follow it carefully. Ustaz harap antum mengikutinya dengan dengan seksama ya, supaya bisa memahami pelajaran kita pada pagi ini. Is there a sweater in that rack? Apakah ada sebuah jaket di dalam rak tersebut? Kita jawabnya, yes, there is. Yes, there is. Ya, ada jaket dalam rak tersebut maksudnya. Yes, there is. Ya, ada. Ya, ada. Saya Ustaz tanya kepada antum. Is there a sweater in the rack, Rizky? Rizky, is there a sweater in the rack? Rizky jawabnya, yes, there is. Ya, ada. Maksudnya seperti itu. Oke. Apakah ada jaket dalam lemari pakaian? Iya, ada. Ini yang tentang there is. Menunjukkan satu saja, satu benda saja. Ya, kita menunjuk atau menjelaskan satu benda saja. Bagaimana dengan there are atau lebih dari satu? Contohnya ada beberapa komik, some comics, there 3 comics. There are comic books in that shelf. Shelf ini rak buku. Kalau tadi rack, tadi adalah lemari pakaian. Kalau shelf, di sini maksudnya adalah rak buku. Shelf ini lemari atau rak buku. Kalau rack, lemari pakaian. Shelf itu lemari yang biasa kita simpan untuk menyimpan buku atau di tempat menyusun buku. There are comic books in that shelf. Books ada tambahan S ya. Kalau book saja berarti cuma satu. Tapi kita ini pakai there are. Berarti menjelaskan lebih dari satu benda. There are comic books in the shelf. Kalau kita pakai there is, misalnya there is comic books in that shelf, maka kalimatnya salah. Karena there are ini menjelaskan harus lebih dari satu benda. Kenapa satu benda? Karena ada tambahan S di sini. S di sini, tambahan S di sini maksudnya lebih dari satu. Comic book berarti cuma ada satu comic book. Tapi kalau sudah comic books berarti lebih dari satu. Misalnya kita sebut 2 comic books, 2 buku komik, 3 books, 3 buku komik, 10 comic books, 10 buku komik atau 10 komik. Jadi kalau kita ucapkan, kita menyebut satu benda lebih dari satu, maka kita tambahkan S. Ya, kita tambahkan S di ujungnya. Contohnya misalnya, Jibril mempunyai 2 Al-Quran. Jibril has 2 Al-Qurans. 2 Qurans. Jadi, tambahkan S. Atau Jibril punya 2 pensil. Jibril has 2 pencils. Harus ada S di belakangnya. Kalau satu pensil, a pencil atau one pencil. Tapi kalau sudah lebih dari satu, 2 pencils,
3 pencils, dan seterusnya. Tinggal tambahkan S. Okay. There are comic books in that shelf. Ada beberapa komik di dalam rak buku tersebut. Ada beberapa. Ini karena tidak disebutkan. Kita boleh sebutkan, there are 3 comic books in that shelf. There are 3. Ini kan ada 1, 2, 3. Ada 3. There are 3 comic books in the shelf. Ada 3 buku komik di dalam rak tersebut. There aren't. Tidak ada. Ingat, aren't ini gabungan daripada are not. Tadi isn't, itu is not. Aren't berarti are not. There are not 3 comic books in the shelf. Tidak ada 3 komik di dalam rak tersebut. Misalnya dalam rak itu cuma ada 1. Maka kita katakan there aren't 3 comic books in the shelf. Tidak ada 3 buku komik dalam rak tersebut. Adanya cuma 1 misalnya. Oke. There are, yang pertama ada kalimat positifnya. There are comic books in that shelf. Kalimat negatifnya, there aren't or there are not comic books in that shelf. Kalimat interrogatifnya gimana? Kalimat tanyanya gimana? Oke, kalimat interrogatifnya, are there any comic books in that shelf? Kita letakkan to be-nya atau are-nya di depan. Tadi kan there is, kita letakkan di kalimat tanyanya is di depan. There are pun sama seperti itu. Kita letakkan are di depan setelah there. Are there any books in the shelf? Apakah ada beberapa buku komik di dalam rak tersebut? Kita katakan no, there aren't. No, there are not. Tidak ada. Tidak ada. Tanya, apakah ada komik dalam rak buku tersebut? Kita jawab, tidak ada. No, there are not. Tadi kalau kita jawab positif jawabannya, yes, there are. Tapi kalau tidak, no, there are not. Sama seperti there is tadi. Misalnya orang tanya, is there a sweater in the rack? Apakah ada jaket di dalam lemari tersebut? Kita jawab misalnya tidak ada jaket. Kita jawabnya, no, there is not. Tidak ada jaket dalam rak. No, there is not. Kalau kita jawab iya, yes, there is. Note-nya kita hapus. Sama juga yang tadi, are there any comic books in the shelf? No, there aren't. Tidak ada. Kalau kita jawab ada ya, tinggal ganti aja. Yes, there are. Oke. Antum ulangi lagi videonya sampai paham ya. Ustaz harap antum paham betul perbedaannya. Kapan kita menggunakan dan kapan kita mengganti dari positif ke negatif. Kapan kata tanya. Ingat-ingat, diulang-ulang supaya lebih paham lagi. Ingat, kalau kita bahasa Indonesia kan artinya sama. Jumlah bendanya yang berbeda. Is untuk satu benda, there is untuk satu benda, there are untuk benda lebih dari satu. Okay? I think that's all our lesson today. Saya rasa cukup untuk hari ini. Nah, for your task, untuk tugasnya, do exercise, make 5 sentences using there is and there are about your environment. Ya. Bikin 5 kalimat, there is-nya 5, there are-nya 5, tentang lingkungan di sekitar antum. Make 5 sentences using there is and there are about your environment. Tentang lingkungan di sekitar antum. Oke, misalnya di rumah antum ada buku. Ada satu buku di lemari. Antum sebut aja. There is a book in that shelf. Di that itu ya. That itu artinya itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Atau antum mau sebutkan ada ada piring di atas meja, ada 3 piring di atas meja. There are 3 plates on the table. Jadi terserah antum
antum kerjakan bikin 5 ya. There is 5 kalimat dan juga there are 5 kalimat tentang di sekitar rumah antum, dalam rumah atau di luar. Terserah antum ya. Oke, that's all for today. Thank you so much for your attention. Terima kasih untuk kehadiran antum semuanya dan perhatian antum. Barakallahu fikum. Thanks again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.